Yeah, they tried to stop me, but it was too late. Oh, there's no interfering my fate. They was trying to hold me in every way, thinking of taking everything I could take. Everybody's child is turning into mine, and overcame adversity with my head high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2D Sosiologi Agama Fakultas Sosiologi dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram akan membahas tentang kenakalan remaja, prostitusi, dan narkoba. I'm not afraid to try, I'm not afraid to fly with my head. Saya atas nama Warni Supriyanti dari kelas 2D akan membahas tentang materi kenakalan remaja dan prostitusi. Terdapat banyak sekali kenakalan remaja yang kita ketahui, mulai dari yang tergolong ringan hingga yang tergolong berat. Kenakalan remaja merupakan tindakan atau perilaku seorang remaja yang bersifat menyimpang atau melanggar norma yang ada di lingkungan tersebut. Menurut Kartono Ilmuwan Sosiologi, kenakalan remaja dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency yang merupakan gejala patologi pada remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Yang selanjutnya pengertian prostitusi. Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan dan peranggitan. Sedangkan kata prostituate merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau yang dikenal dengan wanita tunasila. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, WTS adalah orang yang celaka atau perihal menjual diri. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Para wanita yang melakukan prostitusi dikenal dengan istilah PSK yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang di luar perkawinan yang sah dan mendapat uang materi atau jasa. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan prostitusi. Pertama, faktor penyebab kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu krisis identitas. Suatu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integritas. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsentrasi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena gagal mencapai masa integrasi. Kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima akan tersesat pada perilaku nakal. Selanjutnya, faktor eksternal. Pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau berselisih antar anggota keluarga dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Kedua, teman sebaya yang kurang baik. Ketiga, komunikasi antar lingkungan yang kurang baik. Keempat, pendidikan agama dan sistem pendidikan kurang tepat. Kelima, kemajuan teknologi di era globalisasi menunjukkan pengaruh dahsyatnya sebagai faktor penyebab kenakalan remaja. Baik, saya atas nama Wendy Fitriani kelas 2D akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya prostitusi. Ada dua faktor penyebab terjadinya prostitusi, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini adalah yang datang dari individu itu sendiri, yaitu yang berkenan dengan hasrat, rasa, prestasi, kualitas uang sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri, melainkan karena ada faktor yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan, kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, dan sebagainya. Lapona 2006 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pendorong memilih
profesi. Yang pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan dan sulitnya memperoleh pendapatan yang memadai. Kedua, menyenangi pekerjaan sebagai PSK. Ketiga, dikecewakan pacar atau suami, terpaksa karena adanya ancaman dari suami atau pacar. Yang terakhir, setiap saat membutuhkan kepuasan seksual. Jenis kenakalan remaja dan prostitusi. Yang pertama, jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja umumnya terjadi dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar sekolah. Ada beberapa contoh kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar. Pertama, memakai narkoba. Kebanyakan para remaja memakai narkoba bermula dari dorongan rasa keingintahuannya yang tinggi sehingga akhirnya mereka mencoba barang nikotin tersebut. Kedua, pencurian. Banyak dari orang dewasa berpikir bahwa pencurian kerap kali dilakukan oleh orang yang berusia di atas 20 tahun. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak remaja yang melakukan tindakan pencurian yang didasari oleh berbagai faktor tertentu. Yang keempat, balap liar. Biasanya kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Balap liar ini tentu sangat berbahaya bagi diri sendiri karena dapat merenggut nyawa serta mengganggu lingkungan sekitar. Yang terakhir, tawuran. Sejak dahulu banyak media memberitahukan tentang tawuran antara pelajar. Kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh kelompok pelajar dari sekolah tertentu. Kenakalan remaja ini memang sedikit merada akhir-akhir ini, tapi tidak bisa dikatakan berhenti. Jenis prostitusi menurut Kartini Kartono. Jenis prostitusi dapat dibagi menjadi dua menurut aktivitasnya, yaitu terdaftar dan terorganisasi dan yang tidak terdaftar. Pertama, prostitusi yang terdaftar. Pelakunya diawasi oleh bagian pest kontrol dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya, mereka dilokasikan dalam satu daerah tertentu. Yang kedua, prostitusi yang tidak terdaftar. Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun berkelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julba Yusa, NIM 19002066. Saya akan membahas makalah terkait kenalkan remaja prostitusi narkoba. Lanjut deh, penanggulan kenalkan remaja prostitusi dan narkoba. 1. Penanggulan kenalkan remaja menurut Kartini Kartono. Penanggulan kenalkan remaja dapat ditempuh sebagai berikut. 1. Menghilangkan semua sebab musibah timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi, familia, sosial, ekonomi, dan kultural. 2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua, angkat usaha, dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan zaman ini dan rohani yang sebab bagi yang sehat bagi anak-anak remaja. 3.
memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik. 4. Memberikan lebih bagi para remaja atau hidup teratur terlebih dan berdisiplin. Lanjut 5. Memaafkan waktu sesangat di kampang latihan untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan reaksi sehat dengan disiplin tinggi. 6. Mengingat organisasi pemuda dengan perorang latihan vokasional atau mempersiapkan anak remaja delikuen itu bagi perasaan kerja dan hidup di tengah masyarakat. 7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan perorang kegiatan pembangunan. 8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan mediam dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan jiwa. 2. Penanggulangan prostitusi pada garis besarnya usaha untuk mengatasi prostitusi dapat dibagi menjadi 2, yaitu usaha yang bersifat preventif serta tindakan yang bersifat prevensi dan kuratif. Kegiatan yang berupa usaha preventif antara lain: 1. Penyempurnaan perundangan-undangan mengenai larangan atau peraturan penyelenggaraan prostitusi. 2. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesepakatan rekreasi bagi anak-anak remaja yang melakukan prostitusi. 3. Memperluas lapangan kerja bagi wanita disesuaikan dengan kodrat dan bakat
bakatnya serta mendapatkan upaya atau gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. 4. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga. 5. Menitalkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Usaha refleksi dan kuratif ini adalah antara lain: 1. Untuk mengurangi prostitusi diusahakan melalui aktivitas rehabilitas dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya. Rehabilitas dan sosial ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif. 2. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya. 3. Menyadarkan lapangan kerja bagi mereka yang bersedia, meningkatkan profesi PSK dan mau memulai hidup yang benar. 4. Mengadakan pendekatan dengan pihak keluarga, PSK dan masyarakat asal mereka agar mau menerima kembali bekas-bekas PSK itu untuk mengawali hidup yang baru dan benar. 3. Penanggulangan narkoba. Rehabilitas medis yaitu meliputi pemisahan kesehatan, penanggalan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, pasiko tetapi rawat jalan dan lain-lain. 2. Rehabilitas sosial yaitu meliputi seminar konseling individu tetapi kelompok dan sebanyaknya. 3. Kegiatan kerohanian bersetujuan untuk mempertebat mental bercandu agar semakin kuat.
mempertahankan niatul sebut dari kecanduan. 4. peningkatan kemampuan mengasah skill yang dimiliki oleh pecandu agar rasa tidak enak karena tidak mengonsumsi obat-obatan teralihkan. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari